Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Iranda dari Program Studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempraktekkan menu masakan untuk pasien dengan anemia. Menu yang saya akan masak yaitu menu makan pagi dan selingan sore. Untuk menu pagi itu ada nasi, telur dadar, tempe goreng, dan sayur bayam bening. Untuk selingan sorenya itu ada buah melon dan agar-agar. Ya mungkin langsung saya jadi praktekkan. Langkah pertama yaitu timbang beras seberat 100 gram. Lalu langkah kedua, timbang telur seberat 55 gram. Langkah selanjutnya yaitu timbang tempe seberat 25 gram. Timbang bayam seberat 100 gram. Lalu minyak seberat 5 gram. Lalu ada bubuk agar-agar seberat 100 gram. Lalu timbang susu seberat 200 gram. Lalu ada gula seberat 13 gram. Dan kemudian timbang melon seberat 190 gram. Setelah itu, Lalu ada cuci bahan-bahan beras, yang digunakan. lalu Yang pertama ada telur, buang air, garam, bubuk sisa agar-agar, cucian minyak, beras tadi. tempe, beras, susu, bayam, dan melon. Langkah pertama dalam pembuatan beras, tuang beras 100 gram. Lalu kemudian bersihkan dengan air. Jika sudah dicuci, bekas air cucian beras tadi kemudian dibuang. Isi beras yang sudah dicuci dengan air yang secukupnya. Kemudian beras ditaruh. Untuk menu kedua, siapkan telur, kemudian beri sedikit garam, lalu diaduk. Jika Langkah sudah, maka selanjutnya, siapkan air, lalu siapkan wajan yang masukkan sudah diberi bawang air putih minyak dan panas, garam. kemudian tuangkan Lalu, telur yang sudah masukkan dikasih tempe tadi. yang sudah Kemudian jika sudah dirasa cukup, dipotong kembali, lalu angkat. Lalu, tuang tempe Yaitu ke potong tempe. wajan yang sudah diberi minyak. Langkah selanjutnya yaitu siapkan bawang putih.
Siapkan pula bawang merah. Untuk sayur bayam, masukkan sebagian bawang putih tadi ke rendaman air garam. Sudah, masukkan tempe yang sudah dipotong tadi, lalu angkat. Jika sudah, masukkan tempe tadi ke wajan yang sudah diberi minyak panas. Jika sudah dirasa cukup, balik kemudian angkat. Dalam menu ketiga yaitu sayur bayam, yang pertama, potong-potong daun bawang, kemudian siapkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dipotong terlebih dahulu. Sudah, tumis bawang merah dan bawang putih, kemudian masukkan air, masukkan daun bawang yang sudah dipotong, kemudian masukkan bayam. Untuk menu ketiga, yang pertama, siapkan susu, lalu masukkan bubuk agar, lalu masukkan gula, kemudian aduk. Aduk jangan sampai mengental, kemudian sudah, masukkan ke wadah, lalu dinginkan. Selanjutnya, plating. Udah. Ya, di sini sudah ada menu makanan untuk penderita anemia yang sudah saya buat. Yang pertama ada nasi, telur dadar goreng, tempe goreng, sayur bayam. Ini untuk makan paginya, dan untuk makan selingannya itu ada buah dan agar-agar. Di sini menu yang sudah saya buat itu untuk penderita anemia, di mana anemia itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai jumlah sel darah merah kurang dari batas normal, di mana batas normal kadar Hb bila dikatakan anemia itu kurang dari 12 gram per desiliter. Nah, prinsip diet untuk penderita anemia itu sendiri adalah tinggi Fe, di mana asupan Fe itu diberikan agar kadar hemoglobin dalam darah dapat meningkat sehingga status gizi normal dan anemia dapat teratasi. Nah, menu dalam sehari yang sudah saya rancang, yang pertama untuk makan pagi tadi ada nasi, telur dadar, tempe goreng, sayur bayam. Untuk selingan paginya ada kolak pisang dan susu. Untuk makan siangnya itu ada nasi, ikan dencis goreng atau ikan sarden, lalu tahu semur,
capcay, dan jeruk. Untuk selingan sorenya ada buah melon dan agar-agar. Dan untuk makan malamnya itu ada nasi, semur daging ayam, tahu goreng, tumis sawi plus tauge, dan buah pepaya. Namun di sini saya hanya memasak untuk menu makan pagi dan selingan sore, di mana kandungan kalorinya itu untuk makan paginya itu sekitar 361,7, untuk proteinnya itu ada 14,27 gram, dan untuk lemaknya itu ada 13,465 gram, untuk karbohidratnya itu ada 45,26 gram, dan untuk vitamin C-nya 5,925 miligram, untuk Fe-nya itu ada 41 gram. Untuk selingan sorenya itu mengandung 253,52 kalori, untuk proteinnya 10,54 gram, untuk lemaknya itu 7,7 gram, untuk karbohidratnya itu 35,64 gram, untuk vitamin C-nya itu ada 4,17 miligram, dan untuk Fe-nya 2 gram. Di mana kebutuhan untuk penderita anemia itu zat gizi mikronya adalah energi, karbohidrat, protein, lemak. Untuk zat gizi mikronya itu penderita anemia perlu vitamin C dan Fe. Untuk kebutuhan kalori penderita anemia yang sudah saya rancang yaitu 1741, dan untuk kebutuhan persentasenya itu 102% dalam sehari. Untuk proteinnya 65 gram sebesar 97% untuk dalam seharinya. Lemaknya itu 58 gram, presentasenya 102 gram dalam sehari, dan untuk karbohidratnya itu 239 gram sebesar 155% presentasenya. Untuk vitamin C-nya itu 75 gram dalam sehari, pemenuhannya itu 171% dalam sehari, dan untuk Fe-nya itu 344% sebesar 18 gram dalam sehari. Nah, kenapa saya memilih menu ini? Karena telur dan tempe ini merupakan sumber protein. Nah, di mana protein jika seseorang kurang asupan protein akan mengakibatkan kadar hemoglobinnya menjadi lebih rendah daripada biasanya, dan kemungkinan seseorang itu akan dapat mengidap penyakit anemia. Untuk kenapa saya memilih bayam, karena zat besi itu sangat penting untuk pertumbuhan, dan zat besi ini merupakan salah satu faktor dari seseorang terkena penyakit anemia apabila kurang konsumsi zat besi atau Fe. Nah, kalau untuk kenapa saya memilih melon, karena melon mengandung vitamin A yang akan dapat mempengaruhi kadar hemoglobin dalam darah. Nah, untuk terhindar dari penyakit anemia, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan beragam dan makanan sehat. Selain itu, kita harus memperhatikan kehalalan dari makanan tersebut, di mana kehalalan sudah diriwayatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Wahai manusia, makanlah makanan dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh nyata bagimu." Nah, selain surat Al-Baqarah ayat 168 tadi, ada juga diriwayatkan di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Diharamkan bagimu untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang bukan disembelih atas nama Allah." Nah, sekian pemaparan menu yang sudah saya buat untuk penderita anemia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.